Jadi dalam waris Islam, menentukan ahli waris itu pertama faktor nasabiyah, nasab dulu. Ada enggak hubungan keturunan? Ada tidak hubungan sedarah? Ya kan? Jangan misalkan nanti paman iya ada hubungan keturunan, tapi belum tentu dia bisa mewarisi kepada orang yang meninggal. Bagaimana nasab? Anak-anak. Itu nasab keturunan. Jadi nasab yang dimaksud adalah harus merupakan anak yang sah nasabnya. Jadi kalau ada 3 anaknya A, B, C, ternyata si A ternyata nasabnya tidak sah. Anak tidak sah bahasa kita Bapak Ibu. Mana anak tidak sah itu? Anak yang dilahirkan tanpa melalui perkawinan yang sah. Ya, pernikahan yang sah itu kan terpenuhi syarat dan rukunnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada misalkan perempuan hamil dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru menikah. Hamilnya tanpa didahului dengan pernikahan yang sah. Setelah hamil perempuan 3 bulan baru mereka menikah, lahir anak, maka inilah yang disebut dengan anak tidak sah. Maka kalau ini lahir, maka dia tidak mewarisi kepada ayahnya. Bahasa kita ayah kandung atau bahasa ayah biologisnya. Kenapa? Karena terputus nasabnya. Untuk menentukan nasab itu, kalau prosesnya didahului dengan pernikahan yang sah. Tadi mereka prosesnya tak menikah, tak ada ijab kabulnya, tak ada walinya, tak ada saksinya. Tiba-tiba mohon maaf hamil, lahir anak, baru menikah. Sebelum lahir anak menikah mereka, maka itu kategori anak tidak sah. Maka kalau seandainya wafat ayahnya, maka anak ini tak ada hak mewarisi kepada ayahnya. Hadis Rasulullah, al-waladu li ummihi wa ma kanu. Anak yang lahir dari bukan melalui pernikahan yang sah, maka dia hanya mewarisi li ummihi, kepada ibunya, wa ma kanu, dan saudara-saudara ibunya. Apa maknanya Bapak Ibu? Dia hanya mewarisi kepada ibu dan saudara-saudara ibunya. Kepada ayahnya dan saudara-saudara ayahnya terputus hubungan saling mewarisi. Kenapa? Karena nasabnya terputus nasab. Karena keberadaannya tadi tidak didahului dengan pernikahan yang sah. Jadi kalau ada 3 anaknya, berarti anak pertama kalau meninggal ayahnya tak ada mewarisi, ya kan? Tak ada dia dapat harta warisan. Berarti hanya 2 anaknya yang mewarisi kepadanya. Inilah disebut dengan hubungan nasab. Perhatikan Bapak Ibu, ini nasab. Baru nasab berhubungan dengan ayah ibu. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia, maka lihat juga ke atas, masih hidup gak ayah ibunya. Nah ini yang kita yang sering terlupakan loh Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu meninggal suami meninggal, seringkali ayah ibu dari suami ini padahal masih hidup terabaikan untuk mendapatkan warisan. Padahal ayah ibu ini tak ada satupun ahli waris yang bisa menghalangi dia untuk mewarisi kepada anak-anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada anak kita sudah menikah dengan orang lain, menantu kita. Tiba-tiba anak kita ini sudah wafat ternyata. Kita sebagai ayah ibu ada hak kita untuk mewarisi kepada anak kita. Begitu juga kalau kita wafat, ada anak kita juga mewarisi kepada kita sebagai ayahnya atau sebagai ibunya.
Nah, ini seringkali terlupakan. Kalau meninggal anak kita, terkadang menantu kita seolah-olah menghalang-halangi kita untuk mewarisi. Kalau kita agak lama-lama di rumah itu, muncul kecurigaan istri. Padahal itu hak kita. Gak boleh istri menghalang-halangi mertuanya untuk mewarisi kepada anaknya yang wafat. Gak boleh misalkan suami menghalangi orang tua dari istrinya ketika istrinya wafat untuk mewarisi. Karena jelas ada bahagiannya menurut Al-Quran, dan dia nggak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Ayah ibu, baik ayah ibu dari suami atau ayah ibu dari istri. Itu dia yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan saudara kandung si pewaris misalkan? Itu kan ada hubungan nasab misalkan. Abang saya wafat misalkan, ayah ibu saya masih ada mewarisi ayah ibu saya. Anak abang saya ada mewarisi anaknya kepada harta abang saya. Saya nasab juga kan? Ini berarti kan saya akan terhalang, terhijab untuk mewarisi kepada abang saya, walaupun dia abang kandung saya. Kenapa? Karena ada anak-anaknya. Tapi kalau tak ada anaknya nanti, baru saya akan tampil sebagai ahli warisnya. Jadi hubungan nasab ini yang betul-betul memang diperhatikan. Jangan nanti jauh dari sana pamannya atau saudara kandungnya meninggal, misalkan suami, ada anaknya, ya kan? Tiba-tiba saudara kandung suami ini datang jauh-jauh dari sana. Mana bahagian saya? Saya nasabnya, iya nasab, tapi dia terhalang karena ada anak. Ini harus diperhatikan. Dan ini hubungan nasab. Panjang sekali bicara faktor-faktor mewarisi oleh karena hubungan nasab. Lalu yang kedua, hubungan sababiyah. Apa hubungan sababiyah? Oleh karena sebab pernikahan. Suami istri itu akan saling mewarisi karena pernikahan. Kalau meninggal suami, maka istri akan mewarisi kepada harta peninggalan suaminya. Kalau istri meninggal, maka suami juga akan mewarisi kepada harta peninggalan istrinya. Kenapa? Karena mereka telah diikat dengan hubungan pernikahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada suami istri berpisah atau cerai, bahasa kita cerai hidup, maka nggak ada warisan, karena mereka cerai hidup. Tapi kalau cerai mati, baru muncul nanti warisan. Selama mereka dalam ikatan perkawinan, nggak bisa juga Bapak Ibu, mereka sudah cerai minggu yang lalu, jatuh talak satu. Setelah jatuh talak satu minggu yang lalu, tiba-tiba istrinya wafat, mewarisi tidak suaminya? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada lagi hubungan pernikahan. Jadi kalau misalkan mereka masih dalam ikatan suami istri, tiba-tiba meninggal istri atau suami, maka inilah nanti hidup yang lama suami atau istri akan melekat pada mereka hubungan saling mewarisi. Dan itu yang harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan nasab Bapak Ibu, kalau di antara anak-anaknya ada yang murtad misalkan, beda keyakinan, ada 3 anaknya, jelas ini nasabnya sah, anak sah dia bahasanya. Tapi satu di antaranya ternyata beda keyakinan dengan pewaris, pindah agama dia. Banyak sekarang Bapak Ibu kasus seperti ini. Maka yang sudah pindah agama ini juga dia akan menjadi penghalang untuk mewarisi kepada ayahnya yang meninggal. La yarisul kafirul muslim walal muslimul kafir. Tidak akan terjadi hubungan saling mewarisi antara orang yang berbeda keyakinan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ada nasab,
anak-anak keturunan ke bawah, kemudian ada nasab ibu, kakek, nenek, ada nasab saudara kandung, paman, bibi, keponakan. Itu hubungan nasab. Tapi belum tentu nasab-nasab ini secara keseluruhan akan mendapat hak warisnya ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, sangat gampang mengingatnya. Kalau lengkap semua ahli warisnya, ada orang yang meninggal dunia, maka yang muncul sebagai ahli waris itu hanya ada 6. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Masih ada ini. Maka cucu, kakek, nenek, paman, saudara kandung, bibi, tante, keponakan, itu nasab juga. Tapi mereka ini akan terhalang untuk mewarisi. Oleh karena ada yang 6 ini. Anak ada, maka cucu akan terhalangi untuk mewarisi. Ibu ada, ayah ada, kakek ada, nenek ada, maka kakek nenek terhalang mewarisi karena masih ada ayah ibu. Anak ada, paman terhalang, saudara kandung terhalang, keponakan terhalang. Maka yang 6 ini. Jadi kalau ada tiba-tiba datang, saya ahli warisnya juga, saudara kandungnya, jangan dulu. Ini anak yang ditinggalkan ada. Jadi itu tahap awal yang perlu kita perhatikan. Hubungan nasab dan hubungan pernikahan yang disebut dengan hubungan sababiyah. Jadi hubungan nasab dan hubungan sababiyah ini harus diikat dengan satu keyakinan. Sama agamanya dengan pewaris. Sama agamanya dengan orang yang wafat.